Ya baik pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami pada pagi hari ini saya Jirlende menemani Anda lagi dalam paket acara untuk jaringan informasi yang dapat kami himpun dari berbagai sumber. Dan saat ini saya sedang berada di kantor Samsat ya, WK Bubak ya, UPT ya. Dan pagi ini juga saya bersama dengan Kepala UPT Samsat Kabupaten Sumba Barat yang akan menyampaikan beberapa informasi terkait bagaimana setiap customer melakukan atau menerima layanan publik dari kantor Samsat Sumba Barat ini terkait mekanisme, prosedur dan seluruh langkah-langkah yang ditempuh oleh setiap customer dalam memperoleh layanan publik dari Samsat kantor Samsat Sumba Barat. Saat ini saya sudah bergabung dengan Pak Kristo Jogo Ja selaku Kepala UPT Samsat Sumba Barat. Pak Kristo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Pak Kristo, terkait tentang layanan publik di sini dari Samsat Sumba Barat nih. Katakanlah ketika setiap customer atau penerima jasa layanan publik dari UPT Samsat Sumba Barat ini untuk kendaraan-kendaraan yang bersifatnya pengurusan STNK baru, STNK hilang, lalu kemudian itu terkait tentang mutasi, ini seperti apa prosedurnya dan apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh oleh setiap customer yang hendak mengurus surat-surat kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Baik, terima kasih. Terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak datang ke kantor Samsat di loket pendaftaran. Di situ ada petugas dari kepolisian. Persyaratan itu STNK, KTP, dan nomor HP. Sementara untuk wajib pajak atau customer yang STNK-nya hilang, bisa membawa BPKB dengan kendaraannya untuk kita cek fisik, sesuaikan dengan data di BPKB. Dan surat kehilangan, keterangan kehilangan dari Polres. Nah, nanti di Samsat kita proses untuk STNK baru duplikat. Terkait dengan mutasi, untuk kendaraan yang sudah ada di wilayah Sumba Barat, khusus plat luar, yang sudah beroperasi Sumba Barat, masih plat luar NTT, kalau belum mencabut berkas, datang ke kantor Samsat, bawa kendaraannya, kita cek fisik bantuan namanya. Nah, dari cek fisik bantuan bersama BPKB, STNK asli dan KTP pembeli dikirim ke Samsat asal. Nah, di sana diproses pencabutan. Setelah itu datang lapor di Samsat Sumba Barat. Selanjutnya untuk proses BPKB-nya harus ke Polda. Terkait kendaraan lelang, untuk yang menunggak, wajib pajak wajib untuk melunasi tunggakan pajaknya. Kalau STNK-nya hilang, bisa kita duplikat dengan persyaratan seperti yang tadi. Sementara untuk proses pencabutan berkas harus dilampirkan dengan risalah lelang asli. Ya, mungkin itu saja. Ya, Pak Kristo, tentu saja terkait tentang mutasi ini juga ada biaya-biaya administrasi yang mungkin juga perlu dipahami oleh penerima layanan publik ini, sehingga kemudian ketika pengurusan itu bisa disiapkan untuk sebagai prasyarat daripada jasa layanan tadi. Nah, kalau untuk biaya-biaya administrasinya ini seperti apa? Misalkan mutasinya biaya administrasinya berapa, lalu kemudian ketika kita itu melakukan pengurusan STNK itu baru, dan
apakah juga ketika kendaraan lelang tadi yang sudah dilelang tetapi tidak terbayar pajak oleh pemerintah, tapi pemerintah melelangnya. Nah, tanggung jawab daripada kewajiban pajak ini ditanggung oleh siapa? Beban hukumnya. Apakah beban hukumnya itu ada di pembeli untuk membayar pajak, atau ada di pihak penjual daripada kendaraan tadi yang belum dibayar pajak? Baik, terima kasih. Kita di Samsat ini ada 3 instansi. Badan Pendapatan itu mengurus tentang pajak, sementara pihak kepolisian dalam ini Satlantas itu mengurus BPKB dan STNK dan plat. Sementara Jasara Harja mengurus tentang asuransi dan sumbangan wajib. Terkait kendaraan lelang yang menunggak, mungkin ada kerjasama ada kesepakatan dengan Pemkab, yang pihak yang penjual itu, bagaimana dengan tunggakan itu. Intinya bahwa kalau cabut berkas berarti harus lunas dulu pajaknya, ya STNK-nya kita terbit yang baru, kalau yang hilang kita duplikat, seperti itu. Sementara biaya untuk itu item masing-masing itu kita kan ada tiga instansi di sini. Jadi masing-masing, kalau untuk pajak ya kita di Dispenda, sementara untuk biaya STNK, biaya mutasi dengan itu di kepolisian di Kastelantas. Ya, beliau yang menangan itu, berwenang itu. Baik Pak Christoph. Ini itu kalau tadi itu dari instansi. Nah, kalau motor-motor atau kendaraan bermotor yang kemudian itu mutasinya dari Sumba ke luar atau dari luar ke Sumba, ya tuh, apakah itu wajib untuk kemudian misalkan di sini mutasi mau jadi dari plat DH ke plat ED, katakanlah begitu. Nah, ya. Nah, itu prosedur pencabutan berkasnya itu seperti apa, Pak? Prosedurnya sama. Misalnya kendaraan dari DH berarti dari Kupang, daratan timur. Dia harus ke Samsat asal, cabut berkas di sana dulu. Misalnya dari Kupang, kalau kendaraan sudah di Sumba, ada ke Bubak, cek fisik bantuan sama seperti itu, nanti ke Kupang, lapor untuk cabut berkas ke Sumba. Begitupun sebaliknya. Ya, baik pendengar, kita akan mendengarkan himbauan dari Kepala Samsat Sumba Barat, Bapak Christo. Baik, terima kasih kepada masyarakat wajib pajak pemilik kendaraan bermotor dalam wilayah Sumba Barat. Kami dari pihak Samsat mengharapkan untuk Bapak Ibu wajib pajak pemilik kendaraan, khususnya kendaraan plat luar, supaya segera mutasi kendaraannya. Ada momen tax amnesty, coba manfaatkan itu, karena dampak dari maraknya keberadaan kendaraan plat luar di wilayah Waika Bubak untuk BBM, terus untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Karena dari pajak yang dibayar itu, kita sebagian untuk perbaikan jalan dan jembatan di wilayah kita. Dan juga ada bagi hasil dari provinsi untuk Kabupaten Sumba Barat. Tahun 2024 dialokasikan 24 miliar bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama itu yang mutasi termasuk kendaraan baru dari dealer, pajak rokok itu dialihkan untuk BPJS. Sementara bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama itu untuk pembangunan jalan jembatan di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Baik Pak Christo, terima kasih atas himbauannya kepada masyarakat dan juga masyarakat yang Sumba Barat pada umumnya, dimohon untuk sadar atas pajak.
Ya, sehingga kemudian itu dapat membangun seperti yang diinformasikan oleh Pak Kristo tadi bahwa kita itu menjadi tanggung jawab untuk beban pajak ini karena berhubungan dan berdampak langsung terkait tentang kebutuhan real masyarakat, di mana pembangunan jalan dan jembatan merupakan bagian daripada objek-objek pajak yang Anda harus urus melalui kendaraan bermotor Anda. Terima kasih, kami kembalikan.